Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memilih kita termasuk daripada hamba yang ikut sertakan berhadir di masjid yang mulia ini. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai saudara kaum muslimin, ada dua nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terkhusus. Dia yang nikmat iman dan Islam, yang sampai sekarang ini masih tertancap di dalam hati sanubari kita masing-masing. Begitu juga dengan salawat serta salam, tidak lupa pula kita diahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khutbahnya kami selaku khatib tidak pernah bosan dan jemuh-jemuhnya untuk mengingatkan kaum muslimin umumnya, terkhusus diri khatib pribadi, untuk memperbaiki bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah wahai saudara kaum muslimin, dengan modal iman dan takwalah kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini di hari Jumat yang berkah pada waktu yang relatif singkat ini, khatib akan mengangkat sebuah tema khutbah yang bertemakan perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dunia. Dunia yang selalu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dunia yang selalu membuat kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hubud dunia, terlalu cinta akan dunia. Kita selalu menganggap dunia ini adalah tempat tujuan kita. Kita selalu menganggap dunia ini adalah tempat kembali kita. Padahal alam yang pertama kita lewati adalah alam ketika kita berada di alam perut ibu kita. 9 bulan 10 hari kita berada di alam perut ibu kita. Baru setelah itu kita berada di alam dunia. Makanya banyak orang-orang yang menganggap bahawa dunia ini adalah tempat yang kekal, dunia ini adalah tempat yang abadi, dan dunia ini adalah tempat yang selama-lamanya. Padahal kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sebatas permainan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lah." Sesungguhnya tidak ada gunanya kehidupan dunia melainkan hanya untuk tempat bersandar gurau dan bermain-main saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang hidup dalam kemewahan dunia, banyak orang-orang yang hidup dalam kebahagiaan dunia, sehingga ia lupa akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul wahai saudara kaum muslimin, dunia ini hanyalah sebatas permainan saja, dan setiap permainan pasti ada akhir, dan setiap akhir pasti ada penyesalan. Maka daripada itu, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai dunia, karena ad-dunya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang ini, mereka berlomba-lomba ingin mencari harta, mereka berlomba-lomba ingin
menginginkan dunia, seolah-olah mereka takut kehilangan untuk mendapatkannya. Berapa banyak para kaula muda muslim yang beramai-ramai menghadiri berbagai pesta. Mereka rela berdesakan untuk menyaksikan pentas musik dan menonton sepak bola dan lain sebagainya. Mereka rela menanggung segala kesulitan demi untuk menghadiri ajakan syaitan. Yang anehnya, apabila mereka diajak untuk salat berjamaah, maka mereka tidak mau menghadirinya. Maka mereka tidak mau menghadirinya, seolah-olah mereka diajak ke dalam penjara. Ishma syi'ta, bila sesuka hatimu. Jikalau engkau ingin hidup dalam kebahagiaan dunia, silahkan. Jikalau engkau ingin hidup dalam kemewahan dunia, silahkan. Jikalau engkau ingin hidup dalam keadaan dekat dengan Allah, hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah, silahkan. Ishma syi'ta, bila sesuka hatimu. Tapi ingat satu hal, fa innaka mayyit, maka sesungguhnya kita akan mati. Maka setiap apapun amal yang engkau kerjakan di muka bumi ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, dan sekecil apapun amal kebaikan yang engkau kerjakan di muka bumi ini, walaupun itu hanya sebiji dzarrah, maka engkau sendiri yang akan mendapatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan sekecil apapun amal keburukan, amal kejahatan yang engkau kerjakan di muka bumi ini, walaupun itu hanya sebiji dzarrah, maka engkau sendiri pula yang akan mendapatkan balasannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita boleh mencintai dunia, kita boleh mengejar-ngejar dunia, tapi ingat, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, semuanya mempunyai tujuan hidup masing-masing. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, binatang-binatang juga hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar bekerja, monyet di hutan juga bekerja. Tapi kita bukanlah binatang, bukan juga monyet, tapi kita adalah manusia yang mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.